Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie dan seperti biasa di video ini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan langsung diklik aja, linknya udah saya share di deskripsi di bawah. Dan sebelum mulai saya mau disclaimer dulu ya, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Kita langsung mulai aja. Dan seluruh tools yang saya gunakan di sini, baik itu screener ataupun chart, itu aksesnya hanya melalui Telegram. Dan cara untuk menggunakannya, kalau teman-teman merasa ini sangat bermanfaat banget, untuk mendapatkan tools ini ada dua cara. Yang pertama tentunya dengan cara berlangganan. Yang kedua dengan cara gampang banget dan gratis pula. Teman-teman cukup buka rekening sekuritas aja melalui rekanannya Wisdom and Invest. Rekanannya Wisdom and Invest ini ada 3 ya. Ada 4 sih sebetulnya, tapi yang secara online baru bisa 3 aja. Dan itu ada JUC atau Jasa Utama Kapital, NH Korindo, dan Sukor Sekuritas. Jadi teman-teman bisa buka, pilih aja, terserah sesuai dengan yang teman-teman rasa cocok ya. Link untuk membuka rekeningnya juga ada di deskripsi di bawah. Tapi kalau teman-teman masih ragu dan ingin tanya-tanya dulu, untuk tanya-tanya admin untuk prosesnya bagaimana, dan syarat-syaratnya apa aja yang didapatkan dari fasilitasnya, maka bisa kontak adminnya dulu ya. ID kontaknya itu juga melalui Telegram, dan udah saya share juga nih di deskripsi di bawah. Jadi teman-teman tinggal tanya-tanya aja dulu, itu it's okay ya, jadi ataupun nggak jadi, nggak apa-apa. Oke, seperti biasa sebelum mulai, saya biasanya akan bahas kondisi indeks kita. Jadi akan saya share indeks kita, terutama dari sisi foreign flow-nya, karena indeks kita kan sangat korelasi banget dengan inflow ataupun outflow dari asing. Juga nanti saya akan share kalender ekonomik, tapi setelah ini. Kita bahas dulu chart-nya, kalau dari sisi inflow dan outflow foreign. Chart yang saya pakai ini adalah chart untuk ini ya, jadi perintahnya itu STX Composite, di bawah sini ada NBSA, adalah net buy sell asing. Jadi fungsinya untuk kita mengetahui inflow dan outflow foreign dari setiap saham ataupun indeks kita. Kalau oranye-oranye dia artinya foreignnya outflow, kalau hijau-hijau artinya inflow atau net buy ya. Jadi asing net buy, grafik histogramnya warna hijau, kalau asingnya net sell, histogramnya warna oranye. Jadi mudah banget, terutama dibantu lagi dengan adanya grafik ininya ya. Jadi yang berwarna abu-abu itu adalah rata-ratanya. Kalau yang berwarna ungu ini dia akumulasinya. Kalau yang ini rata-rata dari akumulasinya yang warna abu. Jadi yang mana aja bisa kita pakai untuk menggunakan. Intinya kalau grafiknya dia semakin menurun, jadi kalaupun dia net sell-nya kecil-kecil tapi ternyata berturut-turut dan grafiknya semakin menurun, itu juga kurang oke. Jadi kita lihat secara daily, hari ini juga, per hari ini juga dia masih ya, ada outflow juga. Mudah-mudahan segera terhenti nih. Area supportnya, nanti kita gunakan chart yang lain, kalau ini analisa berdasarkan bandarmologi foreign-nya atau bandarmologi asingnya ya. Kalau yang satu lagi, kita gunakan chart WIN. Chart WIN ini untuk menganalisa sisi teknikalnya. Sebenarnya toolsnya Wisdom and Invest tuh banyak banget ya, tapi saya nggak mungkin pakai semuanya di sini, nanti teman-teman jadi bingung. Yang saya pakai itu hanya yang paling sering saya pakai aja, jadi chart yang tadi, untuk mendeteksi foreign flow. Kalau yang ini untuk teknikal, dan ada satu lagi yang paling sering dan paling ini ya, cukup tools yang paling oke juga dari Wisdom and Invest, yaitu HKHaki. Nah, tapi nanti kita lihat, karena penggunaannya memang harus tergantung sesuai kebutuhan kita. Kalau kita lagi mau pakai untuk ngecekin frekuensi analyzer atau HKHaki-nya untuk fast trading, maka kita gunakan chart HKHaki di 5 menit. Tapi kalau ini kita mau lihat teknikalnya dulu dari si composite ya. Momentumnya masih belum oke. Tadi juga foreign-nya masih outflow. Kita lihat area sini ya, area 6.600 itu merupakan supportnya juga. Jadi masih ada potensi. Ini kalau bikin lower low lagi,
Kalau bikin lower low lagi masih ada potensi untuk ke area 6.600 ya. Tapi dari kemarin sih udah 3 candle dia selalu tutup di atas 6.700. Mudah-mudahan masih bisa bertahan nih. Jadi kita harus lihat lagi kondisinya bagaimana. Dalam seminggu ini memang akan terasa agak berat ya, karena ada data-data penting yang akan dirilis. Coba kita cek lagi kalender ekonomiknya. Nah, jadi di sini ya, ini bisa teman-teman Google aja, gampang, datanya ada di mana-mana. Jadi teman-teman bisa melihat kira-kira ada eh, eh, pengumuman data penting apa sih gitu. Makanya para pelaku market juga sedang menunggu-menunggu dan menanti nih reaksi nanti bagaimana. Kalau misalnya dia reaksi marketnya oke, maka otomatis market akan segera rebound dan kita akan lebih lega ya. Mudah-mudahan ada Santa Rally ataupun window dressing ataupun January effect, mudah-mudahan. Kita lihat dari data ini di tanggal 13 nih ada pengumuman inflation rate. Lalu yang penting lagi di tanggal 15 juga ada nih Fed interest rate dan FOMC. Jadi kita menunggu-menunggu ya, banyak yang lagi menunggu-nunggu juga sampai pengumuman ini pas pertepatan banget ya, tanggal 15 itu hari Kamis. Nah, hari Jumatnya itu biasa jadi Jumat Keramat. Jadi kita menunggu seminggu ini bakal agak berat. Jadi teman-teman mudah-mudahan seminggu ini menggunakan style tradingnya adalah fast trading dulu. Kalau memang tidak mampu atau tidak bisa fast trading, maka ya santai-santai dulu aja lah ya. Kita belajar banyak-banyak, nonton video yang banyak untuk menambah ilmu kita. Jadi mudah-mudahan kita nanti setelah ini berlalu, ilmu-ilmu yang kita pelajari di saat-saat lagi momen-momen berat begini akan bisa berguna ya. Jadi inilah waktunya kita untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri. Mumpung kita kalau daripada nggak bisa trading, nggak bisa ngapa-ngapain ya, mendingan kita tingkatin ilmu kita sendiri. Oke, jadi itu data-data pentingnya. Saya akan share juga satu ini, stock performance. Jadi ini untuk melihat kinerja per bulan, bahkan ada per yearly, sekarang sudah diupdate nih. Perintahnya /SP Composite, untuk saham juga bisa ya, kita bisa ngelihat performa dari saham, jadi nanti tinggal di request masukin nama sahamnya aja. Kalau yang ini untuk melihat di Desember, memang secara performa setiap tahun biasanya selalu ditutup hijau. Walaupun nggak selalu hijaunya hijau gede-gede banget ya persentase kenaikannya. Bisa aja kayak tahun lalu udah hanya naik 0,5 atau tahun berapa nih? Tahun 2013, 2012 itu cuma 0, juga. Ya. Dan tidak selalu setiap saham artinya akan naik ya, walaupun ada window dressing, ada Santa Rally, tidak berarti semua saham akan naik. Kalau teman-teman lihat bisa cek kembali ke sahamnya masing-masing. Contoh paling sederhananya nih Big Bang aja deh. Supaya teman-teman tahu bahwa tidak selalu ya setiap Desember. Jadi supaya teman-teman trade what you see, not what you hope. Jadi jangan berharap-harap lalu melupakan yang namanya technical atau price action. Jadi kita realistis aja lah gitu. Jangan trading berdasarkan harapan. Nah, untungnya si BBCA ini memang, oh enggak nih yearly-nya ya. Karena kenaikan secara yearly-nya aja udah cukup tinggi nih. Dari BBRI kita lihat bulan Desembernya performanya tidak selalu hijau ya. Yaitu -1% pernah, -3%. Tapi ini memang waktu indeks juga lagi terkoreksi sih 2018 dan 2013, 2012. Kalau secara yearly sebetulnya sudah hijau gitu. Jadi nggak ada kewajiban, nggak selalu pasti akan ditutup hijau ya di Desember ya. BBNI juga nih. BBNI pernah nih di 2013 juga ya. 2012 dan 2011 dia juga merah. BBCA juga tidak selalu Desember. Bisa teman-teman cek juga kalau misalnya udah punya aksesnya ke toolsnya Wisdom and Invest, ini silakan dieksplor sendiri ya, karena toolsnya Wisdom and Invest itu ada banyak banget dan bisa bermanfaat banget untuk analisa-analisa kita. Kita masuk langsung ke saham yang pertama, ITMA. Untuk ITMA sebetulnya cukup menarik karena dia breakout dari channel downtrend. Jadi di sini ada area yang berwarna magenta ya, itu kan menurun. Ketika dia keluar breakout dari sana artinya menarik.
Sayangnya dia tidak liquid nih. Rata-rata transaksi di bawah 1 miliar hanya 0,65 dan transaksi hari ini pun hanya di kisaran 1,42 miliar. Jadi nggak begitu liquid. Walaupun jadi kalau dilihat secara rata-rata sebenarnya volumenya di atas rata-rata sih ya. Momentumnya belum berwarna biru. Jadi yang bagus adalah ketika dia momentumnya berwarna biru Ben-Hur, dia ada volume di atas rata-rata dan pikselnya juga hijau-hijau. Saat ini sifatnya jadi berarti hanya spekulatif karena dia hanya memenuhi satu syarat. Kalau yang sifatnya lebih valid, lebih bagus untuk kita swingkan ketika semuanya terpenuhi. Jadi momentumnya ada, volumenya dia mulai menjadi liquid, lalu pikselnya hijau-hijau dan di atas garis win line. Kalau ini dia hanya terpenuhi yang ini belum, masih separuh, yang ini oke. Mulai ada volume walaupun nggak liquid-liquid banget ya. Kalau dia semakin meningkat lagi itu masih oke, berarti bagus. Terutama kalau dia sudah mulai ada momentum. Jadi menarik, bisa diswingkan. Kalau saat ini artinya hanya cocok untuk fast trading aja, untuk scalping aja. Kalau teman-teman tertarik. Karena memang menarik sih candlenya higher high ya, secara teknikal bagus. Tapi di sini ada area resist, yaitu di ini ada angkanya nih. Dia udah ada angka-angka support resist generate by system, jadi teman-teman gampang banget untuk analisa, udah dibantu ya oleh sistem. Trading sistemnya ini udah ada, jadi namanya tuh trading system, sehingga teman-teman hanya entry saat dia memenuhi kondisi-kondisi ini. Kalau dia tidak memenuhi kondisi itu, berarti jangan entry. Atau boleh entry, tapi sifatnya spekulatif, jadi kita tinggal atur money manajemennya aja. Jadi resistnya ini 870. Kalau dia breakout dari 870, dia akan menuju ke sini. Di sini ya. Ini ada angkanya juga 925 dan 990 nih. Kita pakai yang ini aja karena biasanya angka support resist yang di dalam kotak ini sifatnya itu lebih kuat dibandingkan yang R1 R2 yang angka di sini. Yang di sini itu sifatnya support resist secara daily. Kalau yang ini dia lebih kuat. Tadi resistnya sudah. Untuk support, low hari ini bisa menjadi support yaitu 770. Di sebelah sini juga support 750. Akan lebih bagus sih kalau dia bertahan di atas 770. Artinya selama dia di atas 770, dia masih membentuk higher low. Dan itu bagus ya, membentuk tangga ke atas. Jadi mudah-mudahan dia bisa melanjutkan testing ke resist-resist selanjutnya. Untuk saham yang seperti ini juga biasanya saya memperhatikan VWAP-nya ya. VWAP itu ada di sebelah sini, di sebelah kiri. Tinggal dilihat. Jadi kalau dia terlalu jauh dari VWAP-nya, berarti kita intinya kita antrinya itu sebisa mungkin sedekat mungkin dengan angka VWAP-nya. Contohnya hari ini closing 860 dan dia VWAP-nya di 825. Karena ada kecenderungan suatu harga saham dia akan kembali ke area VWAP-nya ini. Sehingga kalau teman-teman mau entry supaya tidak kemahalan, maka usahakan untuk entry di area VWAP-nya ya. Jadi barangkali kalau besok dia koreksi dulu sedikit ke area 825, nah itu teman-teman mau spekulatif buy, silakan. Dia garis win line-nya 787. Nah, selama dia di atas garis win line, ini juga bagus ya. Lanjut ke saham selanjutnya yaitu ASII. ASII sama TLKM sebetulnya dia terkoreksi gara-gara ini ya, seret ke bawah gara-gara goto. Jadi mudah-mudahan gotonya segera berhenti deh, jangan ARB lagi. Karena si gotonya juga overnya udah di bawah 100.000 ya. Jadi mudah-mudahan segera berhenti, walaupun berhentinya di 50 juga oke lah. Tapi ini akan pengaruh nih, karena artinya ASI sama TLKM investasinya mengalami kerugian, karena dia ada investasi di saham goto juga. Jadi lumayan ini ya, kalau tapi seharusnya saham yang bagus suatu hari pasti akan naik. Jadi teman-teman harus cari tahu dulu fundamentalnya si ASII ini. Kalau memang fundamentalnya bagus, maka teman-teman bisa boleh aja ya. Kalau mau hold, walaupun secara trading, sebenarnya sebagai seorang trader itu nggak boleh hold saham-saham yang terkoreksi lumayan dalam. Tapi kalaupun dia memang fundamentalnya bagus, suatu hari dia akan naik kembali. Kita lihat dulu untuk ASII secara weekly ya. ASII ini dia mantul, di sini ada support 5550, cuma secara momentum. Jadi yang perlu kita perhatikan, ingat momentumnya, volumenya, pixel, dan garis win line. Kalau lihat secara tren,
Di sini trennya dia lagi menurun, jadi kurang oke. Dia memang lagi on support trend maksudnya ya. Jadi di 5550 support trend, mudah-mudahan dia bisa mantul dulu. Tapi karena dia masih downtrend, artinya dia potensinya hanya dead cat bounce aja. Karena ini masih kurang bagus, ini juga kurang bagus. Kalaupun naik, mungkin dia akan testing ke garis win line ataupun resist downtrend lainnya, yaitu di 5.900 dan 6.000. Itu adalah resistnya. Seandainya dia breakdown dari 5550, artinya tidak oke. Mudah-mudahan sih teman-teman kalau memang trader sebaiknya disiplin exit dulu. Karena kalau memang sahamnya bagus, fundamentalnya bagus, tapi kalau kita mau entry kan tentu mau entry-nya di harga yang bagus juga. Jadi mendingan cut loss sekecil mungkin, kita baru antri nanti di bawah aja. Jadi kita bisa beli saham yang lebih murah ya. Secara weekly, ini chart weekly-nya ASII, ini masih belum oke, ini juga belum oke. Dia on support, jadi kalau 5550-nya tadi breakdown, artinya dia akan ke area sini. Dia akan ke support selanjutnya, di sini ada angkanya ya, 5.400 dan 5.200 nih. Itu adalah area support secara weekly. Oke, jadi tunggu aja sampai, lebih baik nunggu sampai dia kembali ke trend up-nya ya, baru entry. Bagaimana cara mendeteksi trend up-nya itu? Ketika dia memenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama, dia ada momentum berwarna biru Ben-Hur dan semakin menanjak. Dia di atas garis win line dan dia pixelnya berwarna hijau-hijau. Itu yang bagus ya. Ketiga ini yang terpenuhi, yang oke. Ketika dia momentumnya berubah menjadi biru tua dan menurun, artinya berpotensi reversal. Artinya kalau dia lagi uptrend, mau koreksi dulu nih. Kalau merah, kebalikannya. Ketika dia merah-merah, tiba-tiba dia menjadi merah tua dan semakin mengecil, artinya ada potensi dia mau mantul juga atau DCB. Seperti itu, jadi enak banget ya, penggunaannya gampang banget. Sehingga kalau kita mau cari saham-saham yang bagus untuk kita tradingkan atau kita swingkan, maka kita tinggal pilih aja yang memenuhi ketiga syarat itu tadi. Screenernya juga ada, jadi bisa teman-teman gunakan untuk men-screening saham-saham yang berada di atas garis win line. Dia sudah punya momentum yang semakin meningkat dan pixelnya berwarna hijau-hijau. Oke, jadi itu yang bagus ya. Kalau teman-teman mau swingkan, carilah saham-saham yang seperti itu. Kalau ini sementara sih hanya untuk dead cat bounce aja, jadi untuk fast trading, tidak untuk diswingkan dulu. Kecuali teman-teman investor, maka sebaiknya kerjakan PR-nya ya, mengetahui di manakah harga wajarnya ASII, apakah dia ya sebagainya ya. Langsung buka nih laporan keuangannya dan dipelajari. Karena tempat saya bukan di sana, bukan di fundamental ya. Saya sebagai trader, saya hanya menganalisa berdasarkan teknikalnya aja. Ada sinyal entry, maka saya entry. Ada sinyal exit, maka saya exit. Oke, kita lanjut ya ke saham selanjutnya, yaitu SCMA. Untuk SCMA, langsung kita lihat aja 3 hal yang tadi saya bilang untuk diamati. Yang pertama adalah momentumnya, belum oke. Pixelnya juga belum oke. Dan di bawah garis win line juga. Jadi di sini dia belum oke juga. Supportnya di sebelah sini ya. Di area 200 nih. 200 sampai 195 itu area-area supportnya. Kalau mau spek buy silahkan di area-area sana. Dengan harapan mudah-mudahan dia mantul nih. Karena beberapa kali kan dia sering mantul ya di area-area sini. Jadi kita bisa memanfaatkan pantulan itu. Tentu untuk fast trading aja ya. Kecuali seperti yang tadi saya bilang, dia mulai ada momentum yang semakin meningkat, pixelnya hijau-hijau, dan dia berada di atas garis win line. Di situ kita bisa swingkan. Tapi kalau dia belum, maka ketika dia pantul, kita hanya untuk fast trading aja dulu. Lanjut ke ITMG. ITMG kita lihat momentum, belum ada momentumnya ya, jadi masih berpotensi sideways. Jadi kalau dia tidak ada momentum atau momentumnya berwarna titik pink, artinya dia sideways. Itu gampang kan ya cara menganalisanya. Kalau merah-merah, hindari. Kalau dia sudah mulai menjadi merah tua dan mengecil, artinya dia berpotensi untuk mantul atau reversal dulu. Dengan supportnya, ini gap yang di bawah belum tertutup dengan sempurna ya.
itu ada gap di 38475 tuh. Itu gapnya di sebelah sana, itu bisa menjadi support juga. Walaupun candle hari ini hijau, tapi secara price action, secara candle dia masih lower low ya, jadi harus hati-hati. Bukan berarti dia sudah mantul. Kalau besok dia bikin higher high masih oke. Bisa ya tetap sih masih copet aja ya, selama dia tidak ada momentum, artinya hanya untuk fast trading aja, belum oke-oke banget. Kalau mau diswingkan hanya ketika dia sudah ada momentum yang semakin meningkat, pixel hijau-hijau dan di atas garis win line. Jadi ini belum ya, belum oke-oke banget. Mau spek buy sih boleh. Di sini ada support terendahnya kemarin 37.000. Jangan sampai dia breakdown dari sana. Kalau breakdown dari sana agak kurang oke nih. Dengan support selanjutnya ada MA 200, 35500 dan support 35.000. Kita cek juga secara weekly ya supaya tahu tren secara besarnya itu seperti apa. ITMG weekly. Karena di weekly sebetulnya sih dia masih ada ini nih. Ada channel up-nya dan dia masih berada di situ masih oke. Tapi kalau ini kan dia di bawah garis win line terus nih. Sebetulnya secara price action ini adalah H, ini adalah lower high dan ini adalah low. Jadi kalau 37.000-nya ditembus artinya dia lagi bikin H lower high, terbalik ya. Lagi bikin lower high, lower low. Kalau tembus 37 artinya dia bikin lower low. Ini jadi agak kurang oke ya, karena secara price action artinya dia lagi bikin zigzag ke bawah. Kalau sampai dia breakdown lagi dari sini, artinya sudah patah tren. Sehingga teman-teman harus pantau ketat ya. Dia breakdown dari tren besarnya atau enggak. Kalau breakdown, maka sebaiknya mungkin hindari aja dulu ya. Selanjutnya wins. Wins, momentumnya belum oke. Pixelnya juga belum oke dan dia di bawah garis win line. Selama dia masih belum ada momentum, ini masih belum oke, sebaiknya sih dihindari aja. Cari saham-saham yang ada momentumnya seperti ini lebih menarik ya. Jadi ini adalah sinyal valid untuk entry. Sehingga gampang banget ya teman-teman kalau mau beli saham, yang mana sih yang bagus, apalagi untuk diswingkan, kita kan mau follow the trend dong ya. Tentu kita akan pilih saham-saham yang ada momentumnya semakin meningkat, warna biru Ben-Hur, dan pixelnya hijau-hijau, dan dia di atas garis win line. Sehingga kalau ini kita tidak bisa follow the trend, kita mau fast trading aja paling. Fast trading ya, karena dia juga masih tuh hanya akan bagus kalau dia sudah keluar dari downtrend lainnya. Kalau dia keluar dari downtrend line pun bukan berarti langsung uptrend ya. Bisa jadi dia akan sideways di area sini. Tapi kalau dia tidak mampu breakout dari trend downtrendnya itu, apalagi dia breakdown ke bawah, maka menjadi konfirmasi bahwa sudah tidak oke nih sahamnya ini ya. Sebaiknya teman-teman hindari. Dengan supportnya si wins itu, kita gunakan angka paling bawahnya itu. Di 300. Jadi kalau dia closing di bawah 300 jadinya agak kurang oke. Support 300, ini resistnya. Kalau dia break, ada resist 350. Kalau dia berhasil break, berarti dia akan sideways, zigzag di sini. Maka strateginya kita bisa menggunakan buy on support, sell on strength. Kita belinya di support, jual ketika dia sudah naik ya, sudah cuan kabur dulu. Kita fast trading. Jadi kalau yang mau spek buy silakan di area dekat-dekat 300. Begitu dia naik, maka teman-teman bisa taking profit dulu. Jadi copet-copet aja ya. Kalau sampai breakdown, maka wajib disiplin exit. Lanjut Harum. Harum agak menarik nih sebenarnya. Harum ada foreign nggak ya? Harum, energi-energi sebetulnya masih menarik ya. Kayaknya Desember ini masih oke, masih potensi untuk naik. Tapi Januari, Februari, nah itu teman-teman harus pantau. Akankah sektor energi ataupun mining mungkin akan tidak begitu menarik lagi. Tapi tetap ya kita harus pantau dulu setiap hari pergerakan harganya seperti apa. Karena kita nggak ada yang tahu ya masa depan akan seperti apa.
Secara tren, di sini sudah terbentuk tren yang berwarna area hijau, itu bisa kita gunakan sebagai trading range. Artinya kalau dia menuju ke area-area support trend itu juga menarik untuk kita spek buy. Momentumnya oke, ada momentum tapi enggak yang seperti di sini ya. Kalau di sini kan dia momentumnya semakin meninggi. Kalau ini masih datar-datar aja. Artinya pergerakannya juga enggak luar biasa gimana banget. Dengan support trendnya di 1700, resist trendnya di 1850. Di sini juga ada resist 1865 dan MA 200 di 1915. Tadi support trendnya 1700 ya. Jadi mudah-mudahan sih ini masih oke. Yang punya masih boleh hold selama, apalagi dia belum breakdown dari garis win line, ini boleh di hold. Kita lihat tadi, oke. Foreign flow-nya ada, walaupun nggak luar biasa banget ya, tapi jadi cukup menarik nih. Yang mau spek buy itu silakan, sebaiknya sih buy on weakness aja, karena untuk kondisi market yang seperti ini, lagi nggak oke-oke banget ya. Pergerakannya kalau misalnya kita buy on breakout atau buy di area-area atas dekat-dekat resist apalagi itu rentan sekali untuk terkoreksi. Kita lanjut ke sweet. Sweet chartnya not so sweet nih. Kita lihat secara total transaksi ini hanya hitungan ratusan juta ya, 110 juta aja. Dan ini juga nih, rata-rata transaksinya juga masih di bawah 1 miliar. Jadi transaksinya tipis, momentumnya tidak oke, dia all time low dengan support baru di 87, saran saya sih hindari aja, ini tidak begitu menarik ya. Kecuali dia sudah mulai ada volume, semakin liquid, ada momentum berwarna biru Ben-Hur, di atas garis win line, itu yang menarik. Jadi ini skip dulu. Saran saya sih tidak oke ya. Lanjut WIRG. WIRG juga tidak begitu menarik. Kenapa? Karena dia masih downtrend. Jadi dalam channel downtrend dia sudah di bawah harga IPO nih 168. Jadi agak kurang bagus ya. Kecuali WIRG ini misalnya nih dia sudah mulai ada momentum biru, Ben-Hur semakin menanjak, dia keluar dari downtrend channelnya itu baru menarik. Sehingga saat ini masih belum oke, lebih baik kita menunggu konfirmasi aja ya. Walaupun momentumnya ini sebenarnya agak menarik, sudah berwarna merah, ada potensi dia bisa dead cat bounce, DCB ataupun agak sideways di sininya. Tapi tetap mendingan sih untuk kondisi market seperti ini kita menanti yang valid aja lah. Yaitu apa tadi yang saya bilang, momentum berwarna biru Ben-Hur dan semakin meningkat, pixelnya hijau-hijau dan di atas garis win line, ataupun dia harus break out dari channel yang berwarna magenta ini dulu baru menarik. Jadi masih skip ya untuk saya, menurut saya sih masih skip. Lanjut ke POWR. POWR, kita lihat momentumnya berupa titik pink. Kalau dia berupa titik pink artinya masih sideways. Saham ini juga tidak liquid, total transaksi hari ini 3,9 miliar dan rata-rata transaksi hanya 1,76 miliar. Dengan supportnya, di sini tentu menjadi support 655 dan resistnya di 675. Juga di sebelah sini resist ya, 700 sampai 705 itu merupakan area resist. Mau spek buy silakan, boleh-boleh aja tapi hanya untuk fast trading ya. Dan harus disiplin karena saham-saham seperti ini cukup high risk. Selanjutnya RALS. Untuk RALS momentumnya juga sama, masih berupa titik pink, artinya dia masih sideways. Yang bagus adalah ketika dia ada momentum berwarna biru Ben-Hur dan semakin menanjak. Lalu ini juga nggak liquid. Kalau saham-saham yang tidak liquid sama seperti POWR itu tadi, atau si Sweet, atau WIRG, ini sih transaksinya gede ya, tapi tetap nggak bagus. Untuk yang transaksinya kecil-kecil itu sangat mudah sekali untuk ditarik naik ataupun ditarik turun. Jadi tidak liquid, otomatis dia akan semakin volatil. Sehingga kalaupun teman-teman mau spek buy, misalnya mau nyopet-nyopet, jangan lupa ya atur money manajemennya. Jadi jangan sampai masuk atau beli saham ini dalam jumlahnya gede juga. Jangan sampai seperti itu. Nanti teman-teman akan terjebak takutnya. Nah, supportnya di 550 dan resistnya di 590. Ini area range-nya. Kalau mau spek buy silakan.
Nah, tapi ingat ya, karena dia belum ada momentum, tidak untuk swing, dan hanya untuk fast trading, karena dia juga tidak liquid. Selanjutnya Kars. Untuk Kars ini juga bukan saham yang liquid-liquid banget, jadi kelihatan ya. Kalau di sini kan gede-gede nih volumenya nih, total transaksinya mungkin juga gede. Kalau sekarang kan kelihatan ya kering nih, sehingga sebenarnya agak kurang menarik. Jadi ingat, saham yang menarik untuk kita tradingkan, terutama bisa kita swingin ya, at least cuannya bisa lebih lumayan lah. Yaitu ketika sahamnya dia ada momentum yang berwarna biru Ben-Hur semakin menanjak, volumenya juga liquid, semakin meningkat, rata-rata volumenya itu makin bagus. Lalu pixelnya hijau-hijau dan dia berada di atas garis swing, dia bikin higher high, itu yang bagus. Kalau sekarang pixelnya tidak oke, momentumnya tidak oke, volumenya juga tidak oke, dan dia di bawah garis line, jadi tidak oke ya. Secara support dia di 79 dan support yang di sini ada 77, MA200 di 65. Kalau mau copet-copet ya boleh aja sih, nggak masalah ya, karena harganya cukup murah sehingga kalaupun naik 1 tick udah lumayan 1%-an. Silakan kalau mau scalping, tapi berarti harus pakai time frame kecil, bukan pakai time frame daily. Resistnya tadi di sini ya ada resist 87 tuh. Jadi area range pergerakannya saat ini di 79 sampai 87. Selanjutnya friend. Nah, friend ini lagi kita unfriend dulu nih. Lagi kurang oke ya. Friend, walaupun momentumnya berubah menjadi merah tua, tapi masih kurang oke sih menurutku ya. Masih di bawah garis line, trennya juga masih begini, tidak oke. Lebih bagus ketika dia sudah punya momentum, volumenya lumayan. Di sini volumenya agak kering ya. Dan pixel hijau-hijau juga di atas garis line. Jadi yang seperti ini nih yang menjadi PR kita untuk mencari saham seperti ini. Kalau ini jadi kurang oke, ini tidak oke, tidak oke, tidak oke, dan di bawah garis line juga, sehingga kita skip aja dulu ya saham friend ini. Dengan supportnya yaitu di 65, kalau dia breakdown lagi, maka artinya dia akan menuju yang mulai mendekati ke angka 50 nih, udah mulai serem-serem ya. Dengan resistnya, tadi support 65, resistnya di 68, 70, dan 70 ya. Selanjutnya ADMR. ADMR momentumnya juga masih belum oke, volumenya juga nggak biasa, nggak wah-wah banget, biasa-biasa aja gitu maksud saya. Dan pixelnya juga belum hijau-hijau. Dia memang di atas garis swing, tapi trennya masih begitu-begitu aja ya, karena juga belum ada momentum nih. Yang bagus adalah ketika dia sudah ada momentum, volumenya semakin meningkat, pixelnya hijau-hijau di atas garis line, terus bikin higher high. Jadi kalau ini masih enggak, masih kurang. Secara tren besar dia masih sideways, ya, dia range sideway-nya gede banget lagi. Dengan support di 1570 dan 1455, resistnya di 1685, 1720, 1800, 1850. Kita cek secara ini juga weekly deh, dan nanti kita cek foreign flow ya. Waktu itu ADMR sempat menarik karena dia ada foreign flow-nya. Nah, ini dia kan lagi sideways udah lumayan lama nih. Jadi harus watch out ya. Ketika tren sebelumnya adalah menurun, dia sideways cukup lama, dan ketika breakdown, artinya dia akan menunjukkan penurunannya ke bawah. Jadi menggunakan ini ya, prinsip zigzag ke bawah, dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah, sehingga teman-teman harus berhati-hati. Ini gambarnya tadi lebay sih. Intinya ini tren sebelumnya turun, dia sideways, kalau breakdown artinya dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah, sehingga ketika dia breakdown dari area sideways-nya ini, sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit juga. Coba kita cek. Apa tadi? ADMR. Kita cek foreign flow-nya ya, karena waktu itu kan ADMR keluar tuh dari list MSCI. Ya begitu deh, inflow, nggak ada inflow jadinya. Oh, lagi screening ya ternyata. Karena lagi screening, kita skip dulu ya, nanti baru kita kembali ke sana. Lanjut MDKA.
Jadi kita punya satu channel, namanya channel broadcast, dia otomatis men-screening, jadi dia ada screener frekuensi analyzer, frekuensi HKQ, juga ada NBSA yang di broadcast. Sehingga teman-teman nggak perlu repot-repot untuk screening manual, dia tuh langsung muncul ya. Ini ada forennya, screener. Ini sebenarnya nanti mau saya share nih, nanti di belakang video. Kita cek deh, screeningnya udah selesai. Ada MR. Sini kelihatan ya, tidak ada foreign flow. Next, setelah ada MR adalah MDKA. MDKA momentumnya sih belum ada, sehingga berpotensi untuk sideway. Sideway-nya mungkin bisa juga segini, atau sideway kecil segini. Jadi tergantung nih, kita harus lihat dulu dia mampu nggak bertahan di support ini. Kalau dia mampu bertahan, artinya dia lagi sideway-nya segini. Tapi kalau dia breakdown, artinya sideway-nya kemungkinan agak besar. Karena tren besarnya di sini juga masih sideway ya, dengan range yang cukup lebar. Support berarti kita pakai support nih 41 berapa? 4180 ya. MDK sebentar ya. Saya cekin dulu supportnya nih. Masih loading. 4180 kita pakai ini aja, 4180 dengan resistnya 4500. Ya, betul 4180 ya, ada gap 4180 di sini ternyata ada gap kecil 4180 menjadi support juga dan resistnya di 4500. Support selanjutnya 4080 dan 4020. Cuma MDKA agak menariknya karena ada ini sih, ada foreign flow dia. Ada foreign flow. Sini ya, menarik. Tapi tetap kita harus utamakan adalah price action atau pergerakan harga ya. Jadi walaupun dia ada inflow, tapi kalau pergerakan harganya tidak searah dengan foreign flow, maka kita harus tetap mengutamakan pergerakan harganya dulu. Jangan kita paksain hold hanya karena dia ada inflow dari foreign. Karena banyak buktinya nih, waktu itu saham-saham apa ya, jadi foreign flow-nya gede banget, tapi pergerakan harganya tuh nggak searah. Harganya tetap bikin lower low, dia bikin downtrend, dan walaupun ada inflow dari foreign-nya. Jadi ketika tidak bergerak searah, kita jangan menggunakan itu sebagai analisa kita. Kita lanjut ke Cleo. Untuk Cleo, momentum tidak oke, ini juga masih kurang oke, tapi dia di support sih ya, ada support trend yaitu 530 dengan resistnya di kita buletin nih, antara 595 atau di 600 situ ya. Karena bisa aja dia akan bergerak begini, zigzag di dalam downtrend line. Jadi hanya akan bagus si Cleo ini kalau dia sudah keluar dari downtrend channelnya ini, apalagi disertai dengan adanya momentum berwarna biru Ben Hur. Jadi seperti ini ya, chart yang bagus itu ketika dia ada momentum berwarna biru Ben Hur dan semakin menanjak, volumenya dia semakin liquid, pixelnya hijau-hijau, dan dia di atas garis win line, terutama dia bikin higher high terus, itu yang bagus. Jadi saat ini si Cleo masih belum oke. Kita menunggu aja sampai ada sinyal yang valid ya. Seperti ini, kita cari saham-saham yang seperti itu yang bagus. Oke, Cleo adalah saham terakhir, jadi mudah-mudahan analisanya bermanfaat buat teman-teman. Silakan diatur kembali, disesuaikan kembali dengan trading plan-nya masing-masing ya. Karena saya nggak tahu nih, saat saya bahas ini, posisi teman-teman tuh barangkali ada yang udah punya, atau barangkali baru mau entry, atau barangkali lagi nyangkut. Sehingga setiap trading plan pasti akan berbeda-beda, disesuaikan ya dengan keputusannya teman-teman. Ada yang mau cut loss silakan, ada yang mau spek buy silakan, ada yang mau tidak meliriknya lagi, jadi nggak jadi saham pilihan ya, pilih saham yang lain yang lebih menarik. Saya mau share screener. Tadi net buy foreign-nya kita lihat ya, foreign-nya inflow kemana sih? Jadi hari ini top foreign buy-nya itu Adro, INKP, MEDC, Harum, PTBA, Energi, INDF, UNPR. UNPR menarik nih, kayaknya beberapa hari ya udah mulai ada inflow, walaupun harganya sih nggak gerak kemana-mana sih.
Lalu JSMR, NATO, Cepin, Pegas, Indi, Antam, dan lain-lainnya. Saya share lagi screener lainnya. Ini ada screener frequency analyzer, tapi kalau untuk teman-teman yang belum tahu cara pakainya, jangan dipakai dulu ya. Mendingan pakai analisa sederhana yang tadi udah share, yaitu memenuhi syarat yang tadi itu. Ada momentumnya yang semakin meningkat, turunan biru Ben Hur, pixel hijau-hijau di atas garis Winline, volumenya juga semakin liquid atau semakin menanjak ya, itu yang oke. Jadi carilah saham-saham yang seperti itu. Screener HKHQ, ini screener HKHQ-nya. Saya kasih contoh deh ya untuk penggunaan HKHQ. Barangkali teman-teman ada yang penasaran, HKHQ apaan sih gitu. HKHQ, saya akan share contoh HKHQ-nya. Terutama biasanya saya pakainya itu di 5 menit, karena untuk fast trading ya, sehingga entry exit-nya menggunakan chart 5 menit. Contohnya di CHEM dan MTPS. Cuma kalau untuk saham-saham yang tidak begitu liquid sih, jangan deh. BBRM. Nah, apa aja yang bisa kita analisa dari chart HKHQ? Jadi HKHQ ini, kalau yang ininya sama ya seperti di chart Wayne, jadi dia untuk secara, kita lihat ya secara teknikal. Kalau di sini FQ artinya frequency analyzer. Dia untuk menunjukkan bahwa adanya transaksi dalam lot yang besar. Jadi biasanya dipakainya itu kalau justru saat sahamnya lagi sideways. Sahamnya sideways dan tiba-tiba dia ada spike, semakin tinggi semakin baik ya. Kadang-kadang cuma ada spike kecil begitu. Nah, semakin tinggi semakin baik karena artinya wah ada yang transaksi nih dalam jumlah lotnya gede. Tapi kita perlu konfirmasi dengan HKHQ karena ini tidak menjadi sinyal untuk entry. Yang menjadi sinyal entry-nya adalah ketika price action-nya terkonfirmasi, yaitu dengan bantuan HKHQ. Yang hijau-hijau, ini chart HKHQ-nya ya, yang paling bawah. Kalau hijau artinya banyak yang HK. HK itu artinya banyak yang beli ya, hajar kanan. Jadi dia buy di over paling atas tanpa antri. Nah, kalau merah-merah artinya haki, hajar kiri, artinya dia jual di bid tanpa antri juga. Jadi itu fungsinya si chart HKHQ ini. Ketika dia ada spike dan terkonfirmasi dengan price action, dia breakout, ada HK, banyak yang HK, artinya potensinya dia akan naik. Jadi seperti itu ya cara penggunaannya. Lalu untuk MTPS 5 menit ini juga. Ini ada spike, walaupun spike-nya udah lewat sih sebenarnya dari 9 Desember, tapi dia baru ditarik naik. Yang paling oke-nya itu yang di sebelah sini ya. Di sesi 2 nih kayaknya nih. Tuh, ini breakout dan dia mulai naik. Juga BBRM, cuma BBRM kayaknya sih nggak oke-oke banget ya. Kalau yang bagus tuh yang seperti yang tadi tuh si CHEM. Karena kalau CHEM itu semakin naik, semakin hijau-hijau dan grafiknya tuh semakin meninggi. Kalau yang ini dia kayak istilahnya tuh naikin harga dengan distribusi, markup with distribution, seperti itu ya. Jadi di sini ada lot besar, dia lagi sideways, memang dia mau naikin harga, tapi nggak serius-serius banget gitu kayaknya. Karena di sini ada paling mungkin ini lagi sideways ya, sebelah sini di 5 menitnya. Mungkin hanya sebentar aja. Kalau yang serius, yang cakep tuh yang tadi. Jadi grafiknya menanjak seperti ini dan banyak hijau-hijaunya. Itu yang bagus. Ini juga ya, masih oke. Kecuali tiba-tiba ada guyuran ya. Kalau tiba-tiba ada yang haki dalam jumlah gede dan grafiknya lalu menurun, tiba-tiba orang panik, buang barang, jadi merah-merah-merah, maka artinya teman-teman juga sebaiknya exit. Jadi 5 menit kita harus kawal juga dengan chart 5 menit ya. Itu cara menggunakan si chart HKHQ. Oke, tadi screenernya sudah. Udah ya. Tadi, ya. Ini screener HKHQ. Semua saham yang masuk screener bukan berarti langsung bagus ya. Kita harus cek kembali di mana area supportnya, di mana area resistnya, dan trennya seperti apa, baru kita bikin trading plan-nya. Jadi tidak berarti semua saham yang masuk screener artinya bagus. Teman-teman harus analisa lagi masing-masing chartnya, oke?
Oke deh. Jadi kira-kira itu aja analisa dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Semoga teman-teman bisa cuan dan semoga teman-teman tetap bertahan nih di market ya, jangan stres. Tenang aja, badai pasti berlalu. Tidak semua, tidak selalu, setiap hari itu badai terus ya. Indeksnya pasti nanti akan ceria kembali, jangan khawatir. Semoga teman-teman juga sehat-sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya.